ketika ada ajakan kepada Al-Quran dan hadis, mungkin saya termasuk orang yang pertama kali akan ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nganggo salam, Bung. Soalnya kali ini kita akan membahas sedikit rempet-rempet hal-hal yang pengetahuan, Bung. Ini pengetahuan. Ya, pengetahuan. Beberapa belakangan atau mungkin dari dulu ya, kita mendengar kembali ke Quran dan hadis gitu ya. Kalau kemudian ada ceramah-ceramah, ya, itu kan kita suka mendengar gitu. Iya, suka mendengar. Kembali ke Quran dan hadis. Saya bingung. Kok kembali ke Quran dan hadis padahal semua orang kan memang dari sana gitu ya. Maksudnya yang tidak kembali ke Quran hadis itu yang bagaimana? Kok ada gerakan atau ada perintah atau ada ajakan kembali ke Quran hadis? Padahal semua dari Quran dan hadis. Harusnya begitu ya. Nah, episode kali ini saya akan mengkonfirmasi atau menanyakan soal ketidaktahuan saya soal ajakan itu. Sajane bagaimana? Gimana? Mas Imam Nawawi. Nah, ini saya sudah kenal Mas Imam Nawawi. Soal ajakan kembali ke Quran dan hadis itu sebenarnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya ditanyain itu ya. Walaupun itu bagi saya itu sesuatu yang ganjil, Pak ya. Iya. Ya, ketika ada ajakan kepada Al-Quran dan hadis, mungkin saya termasuk orang yang pertama kali akan ikut. Oke. Iya. Jadi kalau diajak kepada Al-Quran hadis, siapa sih yang nggak mau kepada Al-Quran hadis? Iya. Satu-satunya sumber hidup, pedoman hidup saya adalah Al-Quran hadis. Nah, ajakan itu yang sangat membuat saya bangga kalau ada orang yang bersemangat untuk kembali kepada Al-Quran hadis. So pertanyaannya, ajakan itu kepada siapa? Nah, itu yang mungkin saya tidak mengerti, saya pribadi. Tapi jika, Pak ya, maksud dari kembali kepada Al-Quran hadis itu ibarat saya suruh membaca Al-Quran, kemudian apa pemahaman saya terhadap Al-Quran sebagai pedoman saya pribadi, ini yang mungkin ragu bagi saya. Masa saya membaca Al-Quran, pemahaman saya dipakai untuk saya sendiri. Oke. Ya. Siapa saya secara intelektual kayak gitu lah ya. Siapa saya secara intelektual. Sementara kita itu kan memang belajar itu tujuannya untuk mencari kebenaran. Ya. Standar kebenaran itu apalagi kalau bukan ilmu pengetahuan. Oke. Ya kan? Iya. Hampir tidak ada standar lagi baik buruk benar salah kecuali ilmu pengetahuan. Nah, di dalam tradisi intelektual kita, Pak ya, untuk ilmu pengetahuan ini kan sudah berkembang luas. Ilmu bahasa saja, ilmu nahwu saraf itu kajiannya itu nggak tipis, tebel-tebel. Ilmu nahwu dan saraf yang dibuat oleh ulama membantu umat kembali ke Al-Quran dan hadis. Oh gitu. Iya. Jadi yang dimaksud mereka kembali ke Quran dan hadis itu, kalau pemahaman saya ini, kembali ke Quran dan hadis, pemahaman saya nggak usah baca kitab-kitab yang karya-karya ulama itu, baca saja Al-Quran dan hadis. Begitu apa nggak? Maksudnya mereka itu? Ya, akhirnya paradok, Pak. Pandangan yang mengatakan ayo kita kembali ke Al-Quran hadis dengan mengabaikan epistemologi ilmunya. Contohnya gini, kita ngambil Al-Quran dan hadis nih, baca Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim? Bagaimana kita bisa mengharakati ba dengan bi? Ya, dari sana aja lah, dari ayat Al-Quran yang paling pertama itu dalam Al-Quran, kalau jenengan buka pertama adalah huruf ba harkat kasroh. Apa alasan jenengan baca ba ini dengan harkat kasroh? Kenapa tidak harkat dhamma? Busmullahi kan bisa aja. Gitu. Kalau kita mau kembali ke Al-Quran dengan mengabaikan aturan main dalam belajar membaca Al-Quran. Iya. Ini yang kemudian paradok kalau kita kembali ke Al-Quran dan hadis dengan cara mengabaikan disiplin ilmu yang sudah berkembang. Minimal ilmu nahwu dan saraf. Kedua, setelah kita tahulah ilmu nahwu dan saraf itu, Bismillahirrahmanirrahim, kita benar. Apa artinya bi? Artinya bi ini apa? Kan kita butuh yang namanya kamus, Pak. Ya. Kamus toh untuk tahu artinya ba harkat kasroh.
dan semua teks bahasa Arab yang lainnya. Kamus ini Pak, mulai dari yang terkecil cuma 10 cm ini sampai 2 depa itu ada Pak lisanul Arab itu. Jadi jenengan kalau mau melihat kamus saja, alternatif bahasanya itu sangat banyak. Banyak sekali. Jika kamus ini dibuang Pak, bagaimana jenengan memahami Bismillahirrahmanirrahim? Sehingga secara apa ya? Orang tidak mungkin mempelajari Al-Quran dan hadis langsung sesuai dengan logikanya sendiri. Sangat tidak mungkin bagi saya. Pertama gini, ibarat kita Pak ya, disuruh menyeberangi lautan menggunakan kapal. Ya, toh. Kalau dari Madura ke Surabaya misalnya ada kapal feri Pak ya. Kita harus langsung kembali kepada kapal feri. Semua umat diajak untuk kembali ke kapal feri agar bisa nyebrang dari Madura ke Jawa, Jawa ke Madura. Atau dalam konteks belajar kita agar kita bisa menyeberang dari kebodohan kepada ajaran Islam yang benar. Sementara kita nggak punya ilmu untuk nyetir kapal ferinya itu. Ya. Gimana caranya gitu kan? Satu-satunya cara yang paling simpel adalah pasrah kepada nakhoda yang sudah belajar ilmunya. Kayak gitu lah ya. Tapi gerakan-gerakan ajakan kembali ke Quran dan hadisnya sejarahnya bagaimana? Bagi saya begini Pak, dalam sejarah itu yang paling banyak penentangan terhadap pencapaian tradisi intelektual ini, pemberangusan terhadap tradisi intelektual ini memang abad 17-an. Ya toh ketika di sana sudah mulai masif ya tanda petik ya Wahabisme itu. Tapi jika ditarik lebih jauh Pak ya, itu bisa bermula dari abad 13 ketika ulama-ulama yang menolak sufisme, menolak pencapaian tradisi intelektual yang sudah ada, dibuang lagi pendekatan yang irfani. Ya toh. Diajak lagi kepada kita membaca teks Al-Quran dengan pendekatan yang sangat sederhana. Seperti tadi, pendekatan linguistik saja. Sementara yang disebut kitab kuning itu, membaca Al-Quran sudah ada pendekatan sejarah. Ya toh? Sehingga ketika Bismillahirrahmanirrahim sampai ke waladhdallin, nah, ulama itu sudah menghadirkan fakta-fakta sejarah. Siapa yang disebut ya Allah, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, syiratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat, ghairil maudhubi, bukan yang dimurkai, waladdallin, dan bukan yang tersesat. Kalau hanya menggunakan bahasa, kita hanya mengerti ghairil maudhubi sebagai orang yang tersesat. Tapi kalau menggunakan pendekatan sejarah atau pendekatan tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain, ghairul maudhubi ini menunjuk kepada komunitas-komunitas tertentu, Pak. Gitu ya? Iya. Jadi sudah ada bukti-bukti historis yang dimasukkan untuk menafsir Al-Quran dan hadis. Nah, tafsir Al-Quran yang lengkap semacam ini sudah dilakukan oleh para ulama. Dan jika dibuang akan kehilangan banyak informasi. Kembali kepada Al-Quran dan hadis, kita akan kehilangan banyak ilmu pengetahuan, banyak data, banyak fakta yang hilang. Murni sebatas pengertian linguistik. Iya. Itu bagi saya Pak. Jadi problematik bagi saya. Bagi saya pribadi Pak ya. Dijawab dulu. Sambil saya kembali tadi ngomong soal bahwa Al-Quran itu kan memberi informasi banyak hal. Seperti ilmu-ilmu sejarah alam, ilmu-ilmu sejarah, astronomi, ada di sana. Kemudian kita dipaksa untuk tadi itu langsung menerjemahkan tanpa kita mempelajari astronomi, tanpa mempelajari ilmu fisika, ilmu-ilmu lain. Bagaimana itu, Mas? Pertama sebenarnya ada pola Pak ya, ada pola yang seakan-akan kita itu diajak untuk mengulang sesuatu yang sudah kita capai sebelumnya. Misalnya begini sajalah. Hari ini kalau kita membaca ayat Al-Quran,
mengabaikan tafsir ulama yang sudah ribuan halaman itu, hasilnya pasti adalah pengetahuan si penafsir. Ya kan? Bisa ilmunya si penafsir itu dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. Atau bisa dipengaruhi oleh realitas sosial politik yang berkembang di lingkungannya. Ketika disiplin yang dikuasai si penafsir ini digunakan untuk menjelaskan Al-Quran, maka hasilnya adalah Al-Quran versi si penafsir. Subjektivitas si penafsir. Nah, ini kan sama dengan ulama. Hampir semua ulama kan kembali ke Al-Quran hadis. Hanya saja ulama ini ilmunya jauh lebih banyak perangkatnya yang dipakai untuk memahami Al-Quran dan hadis. Sehingga jenengan nanti bisa komparasi antara satu tafsir Al-Quran dengan tafsir yang lain. Betapa informasi sangat padat. Jika kita sendiri yang membaca Al-Quran dan hadis, hasilnya ya simple. Dan setiap individu akan berbeda-beda, iya, sesuai dengan intelektual masing-masing ya. Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dampaknya apa kalau ya sekarang pertanyaannya gini, kembali ke Al-Quran dan hadis, kemudian yang menjadi rujukan kembali ke Al-Quran dan hadis itu siapa, kan begitu akhirnya? Kan harus ada kemudian tokoh yang kembali ke Al-Quran dan hadis, tokohnya siapa? Kemudian kita ngikut tokoh itu. Akhirnya kan begitu juga. Akhirnya gitu. Mengulang, Pak. Mengulang juga. Mengulang lagi. Jadi ini yang bagi saya tidak adil ya, tidak adil. Ibarat kita misalnya sakit gigi, obati sendiri gitu misalnya. Ya kayak gitu pada akhirnya. Tidak ada ilmu pengetahuan yang mapan untuk menyembuhkan penyakit kita sendiri. Dan ada sesuatu yang penting sebenarnya untuk dilihat, Pak, yaitu kontribusi wacana terbukanya pintu ijtihad. Pintu ijtihad. Jadi sejak ada gerakan modernisasi, Pak ya, semangat untuk membuka pintu ijtihad ini terbuka lebar. Ini faktor yang juga mempengaruhi orang-orang tadi agar kembali kepada Al-Quran dan hadis, supaya masing-masing individu ini bebas untuk menafsiri Al-Quran dan berijtihad masing-masing kan, Pak. Sementara di dalam tradisi yang diserang oleh golongan ini, golongan yang mengajak kepada Al-Quran hadis kan pasti menyerang golongan tertentu. Golongan tertentu ini mensyaratkan penguasaan total terhadap prestasi intelektual yang sudah lampau di zaman lampau ya, di zaman lampau. Yang sekarang Islam kan sudah berkembang 1440 tahun lebih, Pak ya. Jadi golongan yang diserang oleh para penganjur kembali kepada Al-Quran itu karena terlalu mengapresiasi terhadap pencapaian ilmu pengetahuan dari 1400 tahun lebih. Padahal idealnya dalam sebuah ilmu pengetahuan kan harus berevolusi semacam tadi, Pak. Mengambil pencapaian ulama terdahulu yang positif, kemudian kita membuka lagi pengetahuan baru yang lebih kreatif, Pak ya. Jadi ada ketersambungan pemikiran antara klasik sampai sekarang. Ini perkara yang rumit, Pak, karena penguasaan bahasa Arab, penguasaan gramatika Arab, penguasaan sejarah, penguasaan logika. Ini kan tersedia ulumul tafsir, ulumul Quran, ulumul hadis. Ya, Pak. Ini semuanya dipersyaratkan di dalam kelompok yang diserang tadi, Pak. Oke, sekarang banyak orang termasuk saya atau saya yang nggak tahu nih. Kitab kuning itu yang dipelajari santri-santri di pondok pesantren ya kebanyakan ya. Itu apa saja sih ininya, bahasannya itu, kitab apa, bahasannya apa gitu? Kitab kuning itu, Pak, kan pada dasarnya istilah yang merujuk kepada bahan sebuah buku, pembuatan buku. Kitab itu bahasa kita itu buku, Pak ya. Ini kitab atau ini buku. Ini kitab putih karena bahannya putih. HVS, ya. Nah, kitab kuning ini dulu beragam sebelum era penyempitan yang dilakukan oleh kolonialisme.
abad 17 ini. Dulu pondok pesantren itu, Pak, tidak hanya mengurusi ilmu agama, tapi juga ilmu budaya, seni, teknologi. Sehingga kalau jenengan melihat warisan-warisan turus dari orang tua kita, Pak ya, di dalam satu kitab selalu isinya setelah tasawuf ada fikih, ada nahwu, ada ilmu falak, ada ilmu mujarabat, lengkap semua, Pak. Yeah. Ini simbol bahwa pendidikan di zaman dulu itu sangat komplit. Nah, setelah masuk filsafat pendidikan baru di Brangus, pondok pesantren hanya ngurusin bagian agama, kayak gitu. Ilmu eksak dihapus. Dan ini berjalan selama 400 tahun sejak ya 1600 sampai. Ilmu eksak ya? Ilmu eksak. Jadi di kitab kuning itu ilmu eksak. Ilmu eksak. Salah satu yang masih bertahan, Pak ya. Ilmu falak. Ilmu falak, astronomi ya, ya. Astronomi. Ini yang bertahan. Sisa zaman lampau yang tidak dihapus oleh zaman penjajahan. Kenapa tidak dihapus ilmu eksak yang urusannya dengan astronomi? Karena berkaitan dengan ibadah. Apa? Puasa. Iya. Jadi kita karena harus lihat posisi bulan. Posisi bulan. Nah, kalau ilmu eksak ini dihapus, dampaknya kita nggak tahu agama. Oh, yang berarti ini memberangus agama. Bahaya juga bagi Belanda kan, kira-kira kayak gitu ya. Oh, gitu ya. Hal-hal yang penting yang kira-kira tidak mengganggu Belanda dibiarin. Tapi ilmu yang lain, ilmu kebudayaan. Oh, segitunya ya. Bagaimana ulama kayak Sunan Bonang ini membikin Bonang itu kalau nggak pakai ilmu yang dikembangkan diajarkan ke santri ngukir wayang begitu halus dan rapinya kayak gitu, bikin cerita yang begitu banyak, tapi kemana semua itu? Mengapa ilmu eksak hanya berkaitan dengan astronomi? Ilmu eksak tadi itu kan kisah-kisah ini sudah umum, berpendati-pendati naskah kita dibawa ke sana, Pak. Perubahan pondok pesantren saja itu, sehingga disiplin pendidikan pun, model pendidikan pun berubah menjadi klasikal. Materi terkontrol, terpantau. Oh, berarti pencapaian pondok pesantren hanya segini. Paling ngurusin tentang ibadah toharoh, bersuci, sholat, ibadah, jual beli. Gitu. Nah, ilmu politik bagaimana? Jadi yang sekarang di pondok pesantren pun hanya sebatas itu karena di Brangusnya tadi itu. Pondok pesantren itu beda-beda, Pak ya? Beda-beda. Jadi ada yang memang menekankan kepada pengajaran kitab tasawuf, ada, Pak ya, yang mengajarkan kitab-kitab tasawuf. Tapi ada juga yang tidak ngajarin ini, ngajarin hanya di komunitas-komunitas tertentu. Lebih banyak ke penekanan fikih. Itu ada, Pak ya. Jadi pondok-pondok pesantren yang saya tahu, Pak, yang sesempit saya tahu, warisan-warisan kitab kuningnya itu terbatas. Terbatas jika dibanding kitab kuning yang sudah dicapai sejak 4 abad Islam. Saya tidak percaya, saya pribadi, Pak ya, walaupun dalam masih tahap penelitian, para wali songo yang menyebarkan Islam itu hanya ngurusin soal fikih itu loh, Pak. Gak mungkin bagi saya itu. Dengan melihat Sunan Bonang yang sudah masuk ke ranah agraria gitu loh, Pak. Itu dengan melihat Sunan Kalijogo yang sudah masuk ke kebudayaan. Betul. Pasti ilmunya sampai ke sana. Pasti ilmunya karena apa? Karena musik, kitab Al-Musik Kubro itu yang sudah teori musik di dalam Islam, Al-Farabi itu sudah ada kayak itu. Tapi kita kan nggak ngerti gitu. Pencapaian ini kan, bagaimana kita diajari musik dan bermain wayang, Pak, oleh para wali. Kita tidak mengerti. Apa tadi nama kitabnya? Al-Musik Al-Kubro itu. Al-Musik Al-Kubro? Iya. Teori tentang suara tadi. Ada? Iya, teori ya. Apa? Sebenarnya pernah? Iya, ada kitabnya. Itu sudah bisa diakses dengan sangat gratis di zaman sekarang. Tapi pesantren mengkaji itu, Pak ya, mungkin saya pribadi ya terbatas itu. Belum bersentuhan dengan pondok pesantren. Nah, artinya jenengan tadi jika bertanya soal kembali ke Quran hadis, sebenarnya itu perlawanan terhadap tradisi intelektual yang sudah mapan. Karena tradisi intelektual yang mapan, pengetatan cara kita mendekati Al-Quran itu dipelihara oleh dilestarikan oleh kelompok tertentu.
Sehingga tidak main-main kalau bersentuhan dengan Al-Quran, karena itu firman Allah. Jangan sampai nafsu kita yang mempengaruhi itu. Cara untuk mencegah nafsu kita mempengaruhi pemahaman Al-Quran, ilmu pengetahuan inilah yang diperintahkan kan oleh tradisi kita. Ya, Pak. Oke, jadi tujuan dari gerakan itu apa? Tujuan dari gerakan Al-Quran dan hadis itu, kembali ke Al-Quran hadis itu. Penyederhanaan untuk pemahaman Quran saja atau memang seajane nggak suka sama kelompok yang itu gitu, misalnya ya Pak ya, kalau politik mungkin di luar kapasitas saya. Di luar kapasitas saya, karena itu sangat politis bagi saya, Pak ya. Sangat politis. Itu mungkin kiai saya yang lebih Pak siapa itu ya bisa menjawab itu ya? Ya bisa menjawab. Jadi kiai-kiai saya aja lah yang menjawab soal itu. Sebenarnya jenengan bisa, cuma nanti bukan kawan saya. Karena saya kan santri abadi ya, Pak. Jadi nggak enak kalau ya toh di luar sowan sama kiai kan nggak enak. Padahal Quran tidak bisa kemudian ditafsirkan dengan sederhana itu, atau bisa? Ya tidak bisa toh, Pak. Bisa, seperti tadi Pak, jenengan misalnya ya, saya ngomong ke jenengan, tidak perlu membaca terjemahan, karena terjemahan itu produk intelektual ya. Terjemahan itu kan produk intelektual, pengalihan Arab ke Indonesia kayak buku terjemahan. Jenengan bisa nggak membaca Al-Quran, paham Al-Quran tanpa terjemahan? Susah toh, Pak ya. Kedua, membaca Al-Quran tanpa harokat. Jenengan apa bisa? Susah toh, sulit. Dipersulit lagi, jenengan baca Al-Quran tanpa titik itu. Bisa nggak? Karena harokat, titik, terjemahan itu produk, Pak, produk intelektual. Jika ini dibuang atas nama kembali ke Al-Quran hadis, ya bingung, Pak, lihat bulat-bulat gitu ya toh. Kita apa ya, common sense aja lah ya, sederhana aja. Sederhananya gitu. Begitu ya. Buang harokat dibuang, titik dibuang, terjemahan dibuang. Monggo dibaca Al-Quran, jelaskin ke saya kayak gitu ya. Ya itu. Oke, tapi kan tidak semua orang belajar di pesantren. Terus bagaimana untuk memahami Al-Quran? Ini strategi kayaknya, Pak ya. Strategi pendidikan, Pak ya. Bagi saya memang perlu kita menghargai, tidak semua umat muslim yang pengen mengenal Islam dengan baik dan benar itu menempuh pendidikan di pesantren yang sangat ya mungkin rumit dan luas, Pak ya. Ini mungkin tugas pimpinan-pimpinan agama untuk mencari strategi pendidikan yang ya renyah, mudah dimengerti, tapi milenial. Ya artinya inilah, jadi kita nggak perlu belajar yang awam-awam nih masyarakat, nggak perlu belajar nahwu, sorof, mantik, segala macam. Nanti ada tokoh agama atau ustadz-ustadz yang itu udah mateng nih, ditinggal disuapin gitu. Gitu, Pak. Ini mungkin tugasnya para pemimpin agama, Pak ya, untuk memikirkan bagaimana menghadapi generasi milenial. Islam yang begitu rumit itu disederhanakan, tapi tidak menghilangkan ruh intelektualitas tadi. Ya, jadi jangan sampai Islam disederhanakan malah ruh intelektualitasnya hilang gitu ya. Apa bedanya dengan kelompok sebelah tadi yang mau mengusung penyederhanaan kan? Nah, sedulur Talk Slow itu tadi sebenarnya apa ya, unek-unek sih ya, unek-unek kok kembali ke Quran hadis, unek-unek saya pribadi lah sebenarnya. Kebetulan ada Mas Imam Nawawi, ya saya langsung tanya saja sebenarnya apa sih itu kembali ke Quran dan hadis gitu loh. Begitu. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi apa ya, jawaban buat teman-teman sedulur Talk Slow yang selama ini juga mempunyai unek-unek yang sama, gitu. Sedulur Talk Slow, terima kasih Mas Imam Nawawi. Mas Sabto silakan ditutup aja. Ya, kita tutup perbincangan hari ini. Kita bertemu dalam tema-tema yang lain. Selamat malam. Salam Talk Slow. Salam Talk Slow. Salam slow.